Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf ya apabila nanti mungkin ada eh, tidak kejelasan suara saya karena dikarenakan kondisi badan juga. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai desain ruang. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwasannya di MUK itu atau di manajemen unit kerja itu berupa suatu karya, berupa suatu seni yang dimana pasti setiap orang itu memiliki kategorinya sendiri-sendiri seperti itu. Nah, di desain ruang pun juga sama. Meskipun mungkin ada teori-teori yang mendukung, akan tetapi dalam pelaksanaannya, dalam praktiknya, dalam keadaan di sesungguhnya di realitanya pasti akan sesuai dengan siapa yang ada di atau siapa yang memimpin tempat itu kayak gitu. Nah, terus apa gunanya kita mempelajari ini? Nah, gunanya kita mempelajari ini karena apa? Karena yang pertama adalah teman-teman adalah sebagai mahasiswa di mana dalam pembelajaran kita saat ini ya kita masih dituntut untuk belajar teori seperti itu. Entah nanti ketika teman-teman bekerja itu tidak digunakan karena itu udah beda sudah beda alam kayak gitu. Kalau di sini alamnya teman-teman masih alam mahasiswa. Sama pun juga dengan saya. Kalau saya pun juga sebagai praktisi dulu ya ketika mau mengatur tempat kerja ya saya mengatur tempat kerja sesuai dengan yang buat saya nyaman tanpa saya harus memperhatikan teori-teori. Tapi ketika saya di sini diberikan untuk memberikan penjelasan ya mau tidak mau suka tidak suka saya harus menjelaskan mengenai teori. Tapi di sini yang perlu saya garis bawahi adalah di sini kita harus menyadari kita ada di mana dulu kayak gitu. Apa kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai praktisi? Kalau kita sebagai praktisi mungkin ketika kita mempelajari ini hanya diambil poin-poin pentingnya saja kayak gitu yang sesuai dengan saya yang mana yang enggak yang mana. Tapi kalau kita sebagai mahasiswa ya mau tidak mau suka tidak suka ya harus menyimak kayak gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tetap di apa namanya disimak karena teman-teman tahapannya ketika ingin menjadi seorang praktisi rekam medis karena ini adalah suatu pekerjaan yang bukan wirausaha ya, di mana teman-teman harus butuh ijazah atau mungkin nanti butuh STR. Nah, bisa jadi nanti salah satu dari materi di sini keluar dalam ujian kompetensi. Mungkin materinya ini tidak akan membuat teman-teman itu menjadi seorang PMIK yang profesional, bisa saja. Tapi mungkin bisa saja materi dari sini mungkin salah satu atau salah dua keluar di mana keluarnya itu di dalam ujian teman-teman. Nah, padahal ketika teman-teman mau menjadi seorang PMIK yang profesional, teman-teman harus bisa lolos ujian dulu. Nah, itu. Jadi syarat di materi ini bukan kalau saya pribadi ya tidak bisa menjamin teman-teman pintar di desain ruang menjadi seorang PMK profesional, tapi siapa tahu salah satu dari materi ini keluar di dalam ujian yang nanti bisa membawa teman-teman sebagai batu loncatan ke PMK yang profesional. Mungkin ada yang ingin jadi apa namanya pegawai negeri ya mungkin siapa tahu nanti ada soal yang berhubungan dengan desain ruang. Oke, itu mungkin sedikit intermezzo dari saya. Nah, untuk topiknya apa sih yang kita bahas di desain ruang? Nah, topiknya ada tiga. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai desain sendiri. Yang kedua mengenai tata letak. Dan yang ketiga adalah mengenai penjabaran. Seperti itu. Nah, kita tidak perlu lagi membahas mengenai apa itu desain. Nah, karena itu nanti sudah apa namanya sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan mengenai aspek yaitu menentukan luas ruangan di aspek desain ya. Nah, sebelum kita mendesain kita pasti akan menentukan luas ruangan dulu. Terus bentuk ruangannya apa? Apakah persegi panjang ataupun persegi
atau mungkin letter L, atau letter U, atau mungkin S, atau mungkin T, atau mungkin bentuk-bentuk lainnya atau lingkaran seperti itu. Terus juga tingginya, tingginya yang dimaksud tinggi ruangannya. Nah, tinggi ruangannya berapa meter? Itu kita harus perhatikan juga. Jangan sampai sebelum kita memasukkan lemari, memasukkan apa, ternyata tingginya tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, bisa juga tinggi ini bervariasi. Mungkin kalau letter L mungkin yang di tingginya mungkin ada yang berbeda kayak gitu. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah lokasi. Nah, lokasinya di mana? Apakah di lantai 1, lantai 2, lantai 3, atau mungkin malah di basement kayak gitu. Selanjutnya ada alat kerjanya. Nah, ini meliputi lemari, terus ada wastafel, kamar mandi kalau ada ya, kalau nggak ada ya berarti nggak perlu. Terus kalau dokumennya apakah menggunakan rolopek ataupun lemari terbuka kayak gitu. Terus meja, kursi sebagai penunjang dalam menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya adalah jumlah SDM. Jumlah SDM di ruangan. Nah, tentu saja ini mempengaruhi juga ya mengenai dari ketiga aspek ini sangat berpengaruh semua. Dimana nanti dalam kita mendesain kira-kira ruangannya apa, apakah ruangan pengelolaan saja atau mungkin ruang pengelolaan dengan ruang pendaftaran dijadikan satu. Itu perlu kita cek dulu, perlu kita lakukan analisis dulu. Terus jumlah SDM-nya berapa kira-kira jumlah SDM-nya yang ada, apakah banyak atau sedikit. Mungkin SDM-nya yang ada cuma ada 5 orang, kebagi menjadi 2 shift, bisa saja. Itu tadi yang topik pertama ya. Jadi sedikit saja, simpel saja, karena di sini nanti teman-teman cenderung menggunakan kreativitas teman-teman sendiri ya. Nah, di sini kita membahas mengenai tata letak. Dalam tata letak ataupun layout ya di unit rekam medis itu ada hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah peralatan kerja hendaknya dekat dengan penggunanya. Jadi jangan sampai nanti perforasi buat assembling ditaruhnya di ruangan filing, susah ya. Jangan sampai nanti mesin fotokopi yang mungkin sering digunakan assembling taruh di ruang filing, kayak gitu. Harus diperhatikan ini kegunaannya buat siapa. Makanya dalam meja pegawai ya biasanya ini penuh dengan alat mungkin printer, komputer, terus alat-alat mungkin alat-alat kecil staples kayak gitu. Nah, yang kedua ini meja para pekerja. Nah, ini sebisa mungkin menghadap ke arah yang sama. Nah, terus memiliki jarak antara 70 sampai 80 cm. Nah, ini menghadap ke arah yang sama, jadi nggak saling berhadapan ataupun menghadapnya mungkin berbeda-beda. Karena mungkin ini berpengaruh ya terhadap psikologis. Mungkin kalau menghadap ke arah yang sama antara satu pegawai dengan pegawai yang lain mungkin tidak akan banyak saling memandang kayak gitu. Nah, mending ya kalau saling memandangnya cowok sama cewek. Mungkin usianya mungkin ya usia dewasa muda ya. Tapi kalau cowok sama cowok pandang-pandangan nanti malah gawat. Lagi mungkin anak muda, yang satu cowoknya masih muda, pegawai baru, yang satu mungkin udah bapak-bapak senior, jadi saling memandang kan juga enggak pengaruh ya, jadi psikologisnya pengaruh. Nah, terus di sini ada jarak ya 70 sampai 80 cm. Nah, jarak ini bisa di ini ya diatur sendiri ya, disiasati sendiri ya, tergantung dengan orang yang ada. Nah, ini gunanya ya buat
akses jalan, misal petugas hendak keluar kayak gitu. Ataupun mungkin jaraknya, kalau mejanya cuma 2 ya mungkin nggak perlu dikasih jarak. Mungkin tinggal saja dijadikan satu. Nanti akses yang meja kanan ya keluarnya lewat kanan, akses meja kiri keluarnya lewat bagian kiri, itu juga bisa. Intinya di sini adalah menyediakan akses untuk pegawai itu mobilitas atau keluar masuk di mejanya. Gitu. Jangan sampai nanti mengganggu pegawai yang satunya. Karena nggak enak ya kalau namanya kita ketika bekerja terus sering di kisruh di gangguan-gangguan kecil ya, keluar masuk kan yang satu baru anyang-anyangan keluar masuk kamar mandi, keganggu juga ya. Terus yang ketiga, nah di sini setiap petugas bisa mungkin membutuhkan 2,1 meter persegi termasuk ruang untuk peralatan dan jalan. Nah, ini opsional sih, tergantung dilihat dari ruangannya. Kalau ruangannya cuma ukurannya 3x4 ataupun 5x4 ya nggak bisa menyediakan ruangan segini, nggak bisa. Artinya di sini bukan 2,1-nya, tapi ya setiap petugas diberikan ruang untuk peralatan dan jalan aksesnya. Jadi jangan terpatok dengan angka 2,1-nya. Melainkan kita terpatok kepada ini ruang untuk alat kerja dan jalan. Terus yang keempat di sini adalah sebaiknya tidak menempatkan ruang filing dekat dengan pintu utama ruang kerja untuk peralatan dan jalan. Ini kenapa yang namanya paradigma zaman dahulu itu ruang rekam medis itu taruh di pojok kayak gitu, taruh di tempat-tempat yang nggak banyak lalu lintas, lalu lalang kayak gitu. Nah ini karena paradigmanya adalah zaman dahulu rekam medis hanya sebagai dokumen, tugasnya hanya menjaga dokumen, menyimpan dokumen, kayak gitu paradigma yang zaman dahulu. Tapi beda seiring berjalannya waktu, nah, orang-orang semakin mengetahui ternyata di dalam rekam medis ada coding, ada assembling, ada pendaftaran, ada pelaporan, kayak gitu. Jadi intinya kalau sudah memiliki ruangan yang baik, ada unit pengelolaannya, ada ordernya, ada assemblingnya, kayak gitu ya. Jangan sampai menaruh ruang filing itu dekat dengan pintu akses utama. Jadi kalau ada pintu akses utama ke ruangan unit rekam medis ya jangan langsung masuk ke filing dulu, masuk ke ruang assembling, coding, ruang kepala, ruang pelaporan, baru nanti ada pintu lagi ataupun mungkin sekat lagi. Tapi kalau lebih baiknya ya pintu yang ada fingerprintnya, biar hanya petugas tertentu yang bisa masuk ke dalam unit kerja filing kayak gitu. Bisa juga nanti kalau sekatnya diberikan mungkin yang transparan kayak gitu. Biar nanti kalau shift malam mungkin antara petugas filing dan petugas di pengelolaan mungkin masih bisa berinteraksi gitu. Ini juga penting teman-teman perhatikan. Sekatnya selain mungkin dalam pemasangan lebih mudah, lebih cepat, lebih murah dibandingkan harus pakai tembok ya, mungkin sekat yang transparan, mungkin kaca ataupun apa juga bermanfaat. Biar kalau ada pegawai baru kayak gitu, ada mungkin kejadian yang tidak terduga di ruang filing, kejatuhan dokumen, kejatuhan rak, mungkin pingsan, mungkin apa bisa terlihat dari luar. Kayak gitu. Lanjut di yang kelima ini, karena pekerjaan transkripsi, contoh mengetik termasuk yang banyak menimbulkan suara,
maka dikelompokkan di suatu ruangan. Ini juga apa ya? Ini juga nggak begitu, kalau di saya sebagai apa namanya, misal saya sebagai pimpinan manajemennya di unit kerja rekam medis, ya gabung saja kayak gitu. Tapi ini biasanya yang melakukan adalah kepala rekamedik. Maka kalau kepala rekamedik atau manajer rekamedik atau mungkin leadernya di rekamedik sendiri biasanya memiliki ruangan yang terpisah untuk melakukan suatu pekerjaannya kayak gitu. Oke, bentar saya izin minum. Selanjutnya di sini yang keenam, pekerjaan coding umumnya membutuhkan area kerja yang lebih tenang untuk konsentrasi. Nah, ini tergantung juga ya. Jadi semua itu adalah sifat tergantung. Materinya pun materi tergantung ya. Karena ya kalau orangnya pendiam, orangnya mungkin cenderung ke introvert daripada ekstrovert, ya mungkin dia lebih butuh waktu yang tenang, lebih memiliki tempat yang tenang. Tapi kalau dia ekstrovert, dia suka ngobrol, dia nggak senang terlalu formal ya gabung aja nggak apa-apa. Tergantung di sini, tergantung pimpinannya seperti apa. Kalau pimpinannya mungkin akrab, mungkin membaur kayak gitu, semua jadi satu. Justru itu yang bisa membuat pekerjaan jadi cepat selesai. Kerja sambil ngobrol tapi benar kerja ya bagus juga. Ya, karena mungkin paradigmanya adalah petugas coding itu adalah petugas yang serius ya, petugas yang butuh ketenangan, petugas yang butuh konsentrasi tinggi mencari kode diagnosa. Padahal sebenarnya juga semua petugas itu saling membutuhkan. Petugas assembling pun juga kalau dipikir berat juga berat. Harus mengecek kekurangan, harus mengecek konsistensian, kayak gitu. Harus mengetahui ini tulisannya terbaca atau tidak. Sama saja. Petugas filing pun juga ya harus konsentrasi mencari dokumen, konsentrasi mengembalikan dokumen agar tidak terjadi misfile. Jadi sebenarnya nggak cuma coding saja yang memerlukan hal yang lebih tenang, kalau dengan alasan untuk konsentrasi. Semua petugas ya sama, memiliki alasan untuk konsentrasi. Beda nanti kalau misal codingnya mungkin di bagian pengklaman, nah itu mungkin harus dibedain. Karena apa? Bukan ditakutkan petugasnya yang tidak konsentrasi, ditakutkan nanti berkasnya mungkin tercampur dengan berkasnya di rekam medis. Yang ketujuh, di sini petugas yang sering terlibat kontak dengan pasien atau petugas lainnya sebaiknya ditempatkan di dekat pintu masuk ruangan. Nah, ini tujuannya apa? Biar pasien tidak masuk sampai ke dalam ruangan. Contohnya ya mungkin petugas rekam medis yang melayani di asuransi, itu harus dipisah. Contoh kayak di BK Muhammadiyah Surakarta itu kan dipisah. Melayani asuransi zaman saya dulu masih dipisah. Bagus kayak gitu. Mungkin petugas yang melayani ini di SKM kayak gitu juga bisa bagus juga ya. Nanti biar nanti pasien enggak sampai masuk ke dalam ruang penggunaan. Nah, itu tergantung juga sama tipe-tipe rumah sakitnya nanti. Kalau di tipe kelas D, kelas C kayak gitu ya saya rasa belum ada untuk petugas dipisahkan, petugas rekam medis yang melayani asuransi secara terpisah belum ada. Biasanya masih dipegang oleh bagian lain. Di sini yang ke-8 ini jalur atau gang utama sebaiknya minimal 1,5 meter
jalur lainnya minimal lebarnya 90 meter, 90 cm. Nah, ini jadi perlu ya dikasih, intinya bukan di angka, intinya adalah perlu dilakukan akses yang berbeda antara akses tadi di antara meja dengan jalur untuk eh, jalur utamanya ya. Jadi untuk mobilitas seluruh pegawai gitu. Jadi ukurannya lebih lebar. Biar nanti kalau bawa dokumen banyak ada troli ya nggak nyangkut-nyangkut. Ada dokumen masuk dari Bangsal ternyata banyak sekali, rawat jalan banyak sekali ya, nggak terlalu memenuhi meja petugas, bisa mungkin ditaruh di jalurnya dulu beberapa saat tuh, sambil menunggu pekerjaan yang lain terselesaikan. Intinya ya harus menyediakan space kosong gitu yang penggunaannya itu di luar dari penggunaan pekerja yang stagnan kayak gitu. Jadi intinya menyediakan jalur kosong di sini itu yang perlu kita pahami adalah menyediakan jalur kosong. Jangan sampai nanti unit pengelolaan semua terisi meja, semua terisi pegawai sampai-sampai nggak ada ruangan kosong. Ada ruangan kosong itu nanti kan bukan ruangan ya, jalur kosong itu nanti bisa digunakan ya mungkin kalau ada rapat kayak gitu bisa dipakai rapat dadakan, bisa dipakai mungkin bisa dipakai untuk santai-santai gitu. Kalau shift malam ya. Nah, terus di sini adanya ruang pribadi yang terpisah memiliki keuntungan dan kerugian. Nah, ini menurut Huffman tahun 2000. Nah, ini ruang pribadi yang terpisah ya. Keuntungannya ya kalau sering digunakan bagus, misal ada musolanya bagus ya. Tapi juga kerugiannya nanti lebih mempersempit ruangan, lebih space yang masuk lebih sedikit. Nah, di sini ya di layout tata ruang. Jadi nanti di tata ruang nanti teman-teman buat kira-kira 1 itu apa, petugas apa, 2 itu apa, 3 itu apa, 7 itu apa, 8 itu apa, 9 itu apa. 9 ini yang sini ya, ke tutup ini. Yang ke 9 ini adalah ruang filing, lemari filing. Terus aspeknya apa? Yang pertama ukuran alat kerja harus diukur biar nanti dalam pembuatan layoutnya nggak terlalu banyak penyimpangan dengan ruangan tadi yang sekian, terus ukuran alatnya juga harus diukur. Jadi nanti dalam pembuatan layout itu dengan hasil akhirnya itu nggak terlalu banyak terjadi perubahan yang besar gitu. Terus ada ini workflow sama workspace. Apa ini? Nah, kita bahas selanjutnya. Lalu dokumen itu adalah workflow dan area kerja itu adalah workspace. Nah, alur kerja atau workflow itu adalah urutan ya, urutan kerja dari bagian satu ke bagian lainnya. Atau bisa juga dari unit satu ke unit lainnya. Kalau di rekam medis bagaimana alur kerjanya? Alur kerjanya dimulai dari, kalau di pengelolaan dari mana? Dari assembly, masuk ke coding terus di indexing, terus habis itu nanti di reporting, baru nanti masuk ke bagian filing. Nah, itu kalau di unit rekam medis di bagian pengelolaan. Tapi kalau nanti di bagian pendaftaran ya ada tersendiri. Kayak gitu. Mungkin kalau pendaftaran ya dari petugas pendaftaran, kalau rawat jalan ya diarahkan ke poliklinik. Kalau rawat inap ya nanti langsung. Nah, selanjutnya ada area kerja atau workspace. Ini disesuaikan dengan peranan dan fungsi pokok dari komponen sistem yang terlibat, seperti sarana dan peralatan kerja. Kalau workspace ini cenderung ke sarana dan peralatan kerja, tapi kalau workflow itu adalah alur kerja. Nah, ini perlu diperhatikan dalam nanti melakukan penataan. Jadi meja assembling dulu, terus nanti meja coding, indexing, dan meja pelaporan.
Jangan sampai nanti habis diterima dokumen kasih ke meja coding, habis meja coding baru meja assembly. Susah. Jadi hampir sama seperti yang di sini tadi. Nah, mungkin di sini apa? Mungkin di sini bagian penerimaan dokumen. Ini mungkin assembling. Dan juga mungkin assembling. Ini mungkin nanti coding. Sini mungkin pelaporan atau apa. Itu nanti teman-teman yang mengira-ngira sendiri, cari referensi, cari video-video tentang unit rekam medis itu seperti apa, banyak di YouTube ya. Tadi sudah ya untuk workspace, itu adalah area kerjanya. Selanjutnya yang terakhir, untuk topik yang terakhir adalah penjabaran. Setelah teman-teman melakukan desain, teman-teman melakukan penilaian terhadap luas ruangan, mendesain ruangannya, letternya apa, persegi panjang atau L, ada di lantai berapa, terus teman-teman membuat layoutnya. Nah, sekarang penjabarannya itu adalah teman-teman memberikan keterangan. Nah, kayak di sini ya ada keterangannya. Jadi satu tadi itu apa? Oh, satu itu adalah meja administrasi. Oh, dua itu apa? Meja analisis. Sampai nanti 6 itu apa? Meja reporting. Nah, di sini juga ada ukuran-ukurannya. Oh, mejanya ternyata di sini ukurannya 100 cm. Ya, ukurannya 100 cm. Terus jarak meja ini dengan ini berapa? Oh, ternyata 50 cm. Ini jaraknya juga 50 cm. Ini adalah jarak ya, di sini adalah jarak. Pegang utamanya lebarnya 1,9. Sedangkan untuk keseluruhan lebarnya hanya 5,5. Gitu. Di sini juga ya, di sini tadi ya. Jadi harus teman-teman kasih penjelasan, oh satu itu adalah meja assembling 1, berhubungan langsung dengan unit di luar unit rekam medis, bertugas dalam penerimaan dokumen rekam medis dan sensus harian. 2, meja assembling 2. Sampai nanti di meja kepala rekam medisnya. Ternyata letaknya di nomor 7 tadi ya, ternyata meja kepala rekam medisnya terletak di sini biar bisa mengawasi, gitu. Bisa mengawasi pegawai assembling, pegawai coding, pegawai filing, sampai dengan pegawai indexing, pelaporan bisa diawasi semua. Sama teman-teman juga berikan penjabarannya, tugasnya apa. Meja coding 1 misal tugasnya apa, assembling 2 tugasnya apa, gitu. Nah, mohon maaf ya, ini suara saya agak bindeng gitu. Mohon dimaklumi ya. Sampai nah, 9 ini adalah rapel. Nah, oke. Sampai di situ mungkin untuk pembahasan kali ini ya. Oke, saya lanjutkan ya di sini. Jadi ini adalah Dena ruang untuk lab rekam medis elektronik. Nah, mungkin teman-teman juga sudah masuk di lab rekam medis elektronik. Nah, di sini kebetulan saya sendiri yang mendesain. Jadi dulu ini kan masih untuk ruangan lab RM ini kan hanya ruangan ini ya, belum ada sekat, terus hanya ya ruangan kosong kayak gitu. Dulu dipakai untuk organisasi di Imafar ya, di farmasi. Nah, terus karena mungkin di MIK sendiri juga butuh lab rekam medis elektronik, makanya diminta untuk mendesain. Di sini ada tampilan 2 dimensi dari desain lab rekam medis elektronik. Di sini ada pintu masuk ya, di sini keterangannya pintu masuk. Nah, kalau di sini berarti dibukanya ke dalam, sesuai ya, sesuai. Habis itu di sini langsung disambut di meja pendaftaran. Di meja pendaftaran di belakang, di depannya itu ada mesin APM. Sebenarnya kita itu sudah memiliki
box APM-nya, tapi terkendala mengenai layar di APM-nya sendiri. Nah, sebagai gantinya ya kita menggunakan Android. Terus di sini ada ruang coding, terus di belakang ini ada pelaporan. Nah, ini adalah sekatnya. Ini adalah sekat. Ini juga modelnya dulu itu meja pendaftarannya itu kecil ya karena di elektronik. Tapi ternyata yang datang besar. Tapi alhamdulillah kalau besarnya pun masih bisa ditampung. Jadi mepet ya kalau teman-teman ingat tab RME-nya itu kita mepet. Nah, terus di sini ada bangsal. Ini adalah bangsal. Ini adalah ini ya sebenarnya bukan sketsa unit rekam medis ya, tapi sketsa mini dari sebuah rumah sakit. Jadi ada bangsal dengan elektronik, jadi udah nggak ada lemari filing, nggak ada berkas-berkas, isinya hanya komputer dan kursi meja. Nah, di sini ada poliklinik, di sini ada IGD. Di sini ada tempat sebagai ruang diskusi. Tadi sebelum kita memberi ini kan namanya layout ya, tapi kan kita harus memiliki desain dari ruangan tersebut. Lebarnya berapa? Nah, di sini adalah panjangnya 6,5 meter, lebarnya 6 meter. Nah, dengan kita juga masih menyediakan tempat kosong di sini. Ini tampilan dua dimensinya. Nah, di sini ada keterangan yang tadi saya maksud di penjabaran. Nah, pintu masuk terletak di bagian barat, ruangan satu-satunya akses masuk dan keluar. Mesin APM, terus pendaftaran, ruang coding, kayak gitu. Sampai IGD merupakan unit pelayanan kesehatan. Nah, itu teman-teman harus tampilkan. Itu tadi baru awal. Nah, di sini tampilan tiga dimensinya. Nah, tampilan tiga dimensinya seperti ini. Jadi untuk tinggi sekatnya itu karena tinggi ruangannya itu adalah 2,25 meter. Lebih dari 2,25 meter ini, 2,25 ini adalah sekatnya. Kalau nanti dibuat tinggi sekali karena kalau dibuat full sepertinya kayak kurang bagus ya. Lampu di atas akan ketutup. Nah, kita buat 2,25 tinggi sekat. Nah, ini full plafon, ini saya prediksi ya. Ini adalah tampilan tiga dimensi di ruang pendaftarannya. Ini tampilan tiga dimensi di ruang diskusinya. Jadi di ruang diskusi itu sebenarnya nggak memiliki meja ya, jadi kita santai saja sebenarnya. Santai, nggak ada post-test, nggak ada apa ya, kita cuma berdiskusi seolah-olah kita ini adalah seorang PMIK yang profesional. Sebenarnya ya makanya dari situ saya mendesainnya untuk kursinya ya kursi santai saja, tanpa ada meja, tanpa ada apa. Pertama lebih hemat ruangan, yang kedua juga lebih mudah dalam dilakukan penataan. Kita juga harus memperhatikan hal kecil seperti di sini ya. Ini ada sudut tembok. Otomatis kalau ada apa namanya, ini ya sudut-sudut ini ya, apa ya namanya, buat yang dibuat dicor itu, apa intinya ini ya. Jadi ini kan juga mengganggu sebenarnya. Ini juga mengganggu. Jadi kita juga perlu sampai sedetail ini dalam melakukan desain. Nah, kebetulan ketika saya kerja di rumah sakit ataupun di puskesmas dulu nggak pernah melakukan desain, tapi justru ketika saya kerja di sini malah dapat ini ya, disuruh untuk mendesain. Ini tampilan tiga dimensi dari ruang pengelolaan rekam medis, coding, pelaporan, bangsal, poliklinik, dan IGD. Jadi hampir sama ya kalau teman-teman lihat, hampir sama. Di sini tetap saya sediakan sekat, kira-kira ada 50 cm lebih ya di sini untuk akses keluar masuknya. Sama di sini juga, di sini juga. Jadi kalau mendesain ya usahakan agar mudah dipahami oleh nanti tukangnya. Ini tampilan tiga dimensi dari ruang poliklinik asal. Jadi tingginya itu adalah 1,5.
lebarnya 1, panjangnya juga 1,5. Kayak gitu. Tujuannya dibuat tinggi biar apa? Biar nggak saling ada kontak mata kayak gitu. Biar santai di ruangannya masing-masing, bekerja sesuai dengan stylenya masing-masing. Ini tampilannya di ruang lab rekaman desain elektronik yang sudah terrealisasikan ya. Ini tampilan 3 dimensi, ruang coding dan pelaporan serta lokasi APM. Ini coding ya, ruang coding pelaporan. Terus mesin APM-nya sebenarnya mau di sini. Oke, terima kasih buat teman-teman. Silahkan klik tombol like-nya juga ya. Kalau yang belum subscribe silahkan subscribe. Habis ini insya Allah kita akan lanjutkan ke materi di Google Meet untuk memperdalam dan untuk mengevaluasi sejauh mana teman-teman memahami dari materi yang sudah dipaparkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya.